Ya, salam jumpa sahabat keluarga. Senang sekali saya Himawan Hadireharja dari Family First Indonesia bisa menjumpai Anda dimanapun Anda semua berada pada hari ini. Dan hari ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat menarik. Nah, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bulan September. Nah, biasanya mendengar kata bulan September langsung ingat lagu zaman-zaman zaman-zaman tahun 80 90-an ya. September ceria. Bagi Anda yang mengerti lagu ini, berarti kita seumuran ya. Tapi kalau Anda mungkin berpikir, ini lagu apa nih? Berarti memang Anda perlu belajar lebih lanjut tentang lagu-lagu klasik di zaman tahun 80 90-an. Nah, seperti penggalan lagu September Ceria itu, bulan sepanjang September ini kita akan membahas hal-hal menyangkut tentang kebahagiaan dan keceriaan. Topik kali ini, secara spesifik, saya akan berbincang-bincang tentang parenting ceria. Bagaimana menolong para parents, para orang tua, memenuhi peran dan panggilan dari Tuhan dengan kreatif dan menyenangkan. Buat apa sih? Kenapa sih jadi orang tua kok harus kreatif? Kenapa sih jadi orang tua mesti ceria terus gitu ya? Tentu saja salah satunya untuk mempererat relasi dengan anak. Nah, telah hadir bersama-sama dengan saya adalah Ibu Fania Felani, seorang pengajar, pemerhati masalah keluarga, dan khususnya seorang pendidik untuk anak-anak, baik di usia 5 tahun sampai 15 tahun, dengan cara-cara yang sangat kreatif. Dan saya percaya bincang-bincang kami juga bisa menginspirasi setiap sahabat keluarga. Bu Fania, selamat pagi. Apa kabar, Bu Fania? Selamat pagi Pak Himawan. Kabarnya saya ceria kayaknya dengan warna-warna yang hari ini saya pakai gitu. Bener-bener bulan September ceria sekali ya Pak. Sehat Iya. Pak, saya di rumah keluarga. Terima kasih. Wah, bersyukur sekali Bu Fania ya. Dari suaranya saja itu sudah pas banget kita membicarakan tentang keceriaan gitu ya. Wah, Bu Fania dan teman-teman, saya kira mempunyai satu panggilan yang luar biasa, yaitu memperlengkapi anak-anak dengan kreativitas. Nah, ternyata kreativitas bukan cuma hak milik anak-anak ya, Bu Fania ya. Ternyata betul orang tua, sekali Pak. iya, orang tua pun juga perlu ceria gitu, Bu Fania ya, kira-kira ya. Betul sekali. Orang tua juga harus ceria karena kalau kita ceria, kita akan menginspirasi anak-anak kita Pak untuk ceria juga di rumah maupun di sekolah maupun dimanapun dia berada. Nah, keceriaan dan semangat itu memang menular ya, Bu Fania dan juga sahabat keluarga. Kalau kita sebagai orang tua tetap semangat, tetap ceria, itu akan tertular pada anak-anak. Anak pun juga akan menjadi bersemangat dan ceria juga. Nah, Bu Fania, saya percaya Bu Fania sudah berkeluarga juga. Nah, Iya. dari pengalaman Bu Fania, baik sebagai seorang pengajar, pendidik, maupun juga sebagai seorang ibu, apa sih makna parenting bagi Bu Fania? Terima kasih Pak Imawan. Pak Imawan, ini ketika saya merenungkan gitu ya, karena ketika berbicara soal parenting gitu, yang dulu saya tahu sama yang sekarang saya tahu tuh pasti berbeda ya Pak. Ada sebuah Benar. progresivitas yang saya tuh pelajari. Tapi kalau sampai dengan hari ini, ketika Pak Imawan tanya ke saya apa makna parenting, buat saya adalah proses orang tua menemukan potensi anak, membiarkan anak untuk menjadi dirinya sendiri, menemukan identitasnya, kemudian memaksimalkan potensinya untuk nanti anak tersebut bisa menjadi pemimpin buat generasinya. Kurang lebih seperti itu Pak, definisi parenting Wow. yang mungkin saya udah renungkan bersama dengan suami, kurang lebih parenting ini yang akan saya kerjakan ke depannya bersama anak saya. Kurang lebih Men- seperti itu. Menarik ini Bu Fania, karena kebanyakan orang tua itu punya perspektif begini. Ini kan anak saya ya Hmm, saya mesti sudah pasti ya diberi pengasuhan yang baik, diberi makan yang sehat, dididik untuk disiplin misalnya tidur dan segala macamnya. Tapi iya. tidak sedikit orang tua yang merasa bahwa karena ini anak saya, jadi saya mau jadiin apa suka-suka saya dong. Iya, Eh, tapi rupanya definisi yang Bu Fania tadi, makna yang Bu Fania tadi sampaikan kepada kita, usaha untuk menemukan, membantu anak menemukan apa potensinya, yes, apa betul. talentanya, apa Iya, bakatnya, dan kemudian yes, membantu anak mengembangkannya. Wow, ini keren betul. banget. Supaya Ya, apa? Supaya anak kita bisa dengan efektif, bisa bisa berdampak dengan baik sesuai dengan apa yang memang eh, yang dia miliki. Jadi yang ya, menjadi subjek bukan orang tua ya. betul. Kalau Setuju Pak Imawan. paradigma yang lama kan anak itu seolah menjadi objek saja, subjeknya Ya, orang tua yang mengendalikan. Tapi rupanya dari apa yang Bu Fania katakan, subjeknya adalah justru anak, kita sebagai orang tua ya, menolong. Nah, ini menarik sekali Bu Fania. Ini paradigma yang saya yes. yakin
tadi Bu Fania katakan ada perubahan perubahan makna parenting ya, dari dulu Betul, dan betul. sekarang. Nah, Ya. tapi bagi Bu Fania secara pribadi sendiri, sebelum Bu Fania menjadi orang tua, ya, mungkin melihat dari pengalaman pribadi dari orang tua Bu Fania memperlakukan Bu Fania, atau mungkin belajar Betul. teman-teman yang lain. Nah, setelah Bu Fania belajar ini, kemudian Bu Fania menikah, berkeluarga, dan punya anak sendiri. Adakah perubahan yang makna parenting ini dari sebelum menikah dari sebelum menjadi parent dengan sesudah menjadi parent? Kalau memang ada perubahan, jadi bagaimana perubahannya dan apa sih yang membuat perubahan itu terjadi, Bu Fania? Oke, baik Pak Imawan. Pak Imawan, saya tuh inget banget waktu dulu ketika saya melihat gitu ya, belum jadi parents beneran nih Pak Imawan. Jadi melihat kanan, kiri, melihat teman-teman yang sudah menikah, sudah punya anak. Di situ membentuk persepsi saya soal parents itu harus seperti apa gitu ya. Oke, ya, Dengan curhatan para teman-teman, ya, juga dengan pengalaman masa lalu saya ketika saya diasuh oleh orang tua, dua hal itu yang membentuk persepsi saya tentang parenting itu apa sih? Oh, parenting itu kurang lebih seperti ini. Parenting mhm, itu kurang lebih pokoknya bagaimana memberikan yang terbaik buat anak. Kalau mhm, bisa menyekolahkan di sekolah yang mahal, yang terbaik, mhm, yang mhm, mhm, berbahasa Inggrisnya berbasisnya atau internasional supaya anak kita kalau cari kerja gampang gitu ya. mhm, mhm, Atau dikasih pertemanan, geng pertemanan yang mungkin circle-nya kalau bahasa anak sekarang itu yang kira-kira kurang lebih membuat anak saya nyaman, nggak dibully, pokoknya yang kurang lebih seperti itulah gitu. Nah, dulu yang ada di bayangan saya seperti itu Pak gitu ya, 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 seperti itu saja gitu, tapi ternyata ketika saya sudah punya anak, loh kok berbeda, apalagi dulu gitu ya, mungkin saya dibesarkan dengan orang tua yang oh kalau disiplinnya papa saya oke boleh deh, tapi kalau mama saya oh mama saya boleh deh, mama saya orangnya lebih teliti, lebih ini, oke saya masukkan, kayak ini saya nggak masukkan dan segala macam. Jadi dua pengalaman itu sebenarnya Pak tidak bisa mendefinisikan atau tidak cukup membuat kita untuk langsung mendefinisikan apa itu makna parenting dalam setiap keluarga. Masing-masing dari kita pasti memiliki keunikan. Masing-masing keluarga, masing-masing parents mempunyai panggilannya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kita perlu mendefinisikan ulang apa itu parenting sesuai dengan style kita, bahkan berbeda generasi, berbeda situasi. Nah, itu yang kurang lebih yang saya tuh pelajari kenapa itu menjadi akhirnya berbeda karena seperti orang berbisnis Pak, mhm, mungkin ayah saya berbisnis restoran misalkan katakanlah mhm, mhm. seperti itu, kemudian saya mendengar cerita teman-teman saya yang berbisnis restoran, tapi ketika saya berbisnis sendiri nah pasti berbeda ya, ada faktor-faktor yang kita kayak harus menemukan identitas kita sendiri gitu. Kita nggak bisa mengcopy gitu ya kesuksesan atau hal-hal yang harus hindari meskipun itu tetap mempengaruhi kita juga karena berpengaruh juga memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap keputusan-keputusan kita, tapi tidak bisa dijadikan identitas kita atau tidak bisa dijadikan makna parenting yang benar-benar itu kalau udah makna, kalau udah prinsip itu benar-benar kayak mendrive Harga semua mati gitu ya. kegiatan kita, itu core-nya soalnya. Iya, 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 kurang iya, lebih iya. seperti itu, Pak. Wah, ini menarik ya, Bu Fania ya. Jadi kita boleh-boleh saja ngintip-ngintip, kita melihat Iya, keberhasilan orang lain. Oh, kok bisa berhasil? Kenapa ya? betul. Kok anaknya bisa seperti itu? Oke, belajar mungkin prinsip-prinsip umumnya ya. Tetapi Iya, jangan lupa betul, ya, Pak. sahabat keluarga, dari Bu Fania sudah menggarisbawahi itu. Kita harus menemukan sendiri Iya, parenting style kita. betul. Kita harus menemukan sendiri prinsip-prinsip yang tepat untuk keluarga kita. Kita harus menemukan sendiri Betul. teknis-teknisnya ya. Kalau prinsip Iya, utama memang kurang lebih hampir sama semuanya. Prinsip utama tetap harus ada, tapi teknis pelaksanaannya kita harus menemukan yes. yang pas sendiri untuk anak kita. Karena setiap anak itu unik. Betul. Demikian juga kita sebagai orang tua unik. Nah, Bu Fania, Ya. ini menarik sekali nih. Em, eh, ada beberapa orang tua yang dengan sukacita dan dengan ceria, dengan penuh semangat ya, apalagi kalau anak masih kecil-kecil. Waduh, ketika apa namanya Mahmud, Mahmud tuh mamah muda gitu. Mama muda. Mahmud Social Club gitu ya, kelompok anak Iya, betul. ibu-ibu muda, atau ada istilah gini, macan ternak. Apa macan ternak? Mama cantik nganter anak gitu. Iya. Itu ketika ngumpul mereka masih ceritanya, oh anakku udah bisa begini, anakku udah bisa begini. Sepertinya Ah, semangat sekali. Tapi di sisi yang lain ada juga yang em,
parent-parent yang mulai kewalahan. Aduh, anakku begini, kok nggak seperti teman-temannya yang lain ya. Anakku, anak yang lain udah bisa baca, anakku belum bisa baca. Iya, Anak yang iya, lain tuh iya. nurut-nurut, gampang diatur, yang ini susah banget makannya, susah banget diurusnya. Nah, Iya. apa yang membuat seorang parent bisa merasa kewalahan dengan parent-parentingnya, Bu Fania, menurut Bu Fania? Oke Pak Imawan, menurut saya ya Pak, yang Mm-mm. membuat hal itu terjadi itu sepertinya ya ada jarak antara ekspektasi dengan realita gitu Pak. Oke, oke, Para oke. parents kan suka sekali ya Pak ya punya ekspektasi yang begitu besar. Aduh, saya tuh nungguin anak lama banget loh. Jadi ketika begitu anak yang lahir, dia tuh punya ekspektasi yang begitu rupa. Nah, kadang-kadang Mm-mm. ini ketika ekspektasi terjadi, kita harus cek. Tadi kita kembali lagi ke tadi pertanyaan yang Bapak yang di awal gitu loh. Prinsip Mm-mm. apa yang ada dalam parenting kita? Karena begitu. Seperti tadi ya, orang lihat anak kamu di sekolahin di internasional, nanti bisa nggak dia nanti berbahasa Inggris sama kayak yang anak zaman sekarang, kurang lebih Mm. seperti itu. Anak kamu kok homeschool sih? Nanti sosialisasinya gimana? Nah, maka dari itu yang tadi pertanyaan Bapak di awal tuh luar biasa banget loh, menanyakan prinsip atau makna Fakta parenting dalam parenting. setiap keluarga sehingga ketika ada ekspektasi yang datangnya dari eksternal, dari orang lain gitu ya, kita tuh bisa punya filter yang baik karena prinsip tadi yang Oke. mendasari itu semua. Nah, jadi kita kadang-kadang suka dibanding-bandingkan, kurang lebih dan segala macam dan antara ekspektasi dan realita. Dan tentu saja nggak cuma dari eksternal ya Pak, kita Mm-mm, juga bisa mm-mm. membangun dari internal juga sebenarnya. Jadi kayak hal-hal Hmm. seperti kayak para parents, ayo hari-hari ini kita tahu bahwa parenting itu sulit gitu ya. Tapi Mm-mm. sulit bukan berarti tidak mungkin gitu ya. Ya. Sulit tapi kita kalau mengerjakan dengan sungguh-sungguh ini akan menjadi sebuah perjalanan yang ceria kok. Ini akan menjadi sebuah perjalanan yang menyenangkan. Nah, karena itu bangun di dalam diri kita kemampuan-kemampuan internal, belajar begitu banyak tentang parenting, update dengan apa yang menjadi pendidikan sekarang. Apa sih itu kurikulum merdeka? Kenapa harus merdeka? Kenapa kayak Hmm. gimana? Hmm. Sistem Hmm. pendidikan harusnya seperti apa? Yang terbaik itu seperti apa harusnya? Apakah nanti anak saya harus sekolah di luar negeri baru dia bisa bersaing dengan teman-temannya tempat lain gitu? Atau ada apa aja sih yang terjadi di dunia pendidikan dan di dunia apa? Kurang lebih seperti itu Pak. Mungkin membangun filter kita untuk kita itu bisa kuat secara internal. Nah, setelah itu eksternal kalau ada hal-hal yang mungkin pengaruh yang baik, kita kayak bisa punya filter. Oh iya, aku akan belajar yang ini, aku akan beradaptasi dengan hal seperti ini. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya itu mungkin meruntuhkan gitu ya, kayak Mm-mm. membuat kita jadi discourage, ya itu kita udah punya filter, oh ini nggak perlu, ini iya, kurang lebih seperti itu. Sehingga kita jadi parents juga kayak punya confident, punya juga tidak lelah gitu, karena harus bergerak atau mengambil keputusan sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi yang setiap perkembangan zaman tuh berubah terus gitu, kurang lebih seperti itu, Pak. Ini menarik, Bu. Ada yang kewalahan oleh karena ekspektasi dari internalnya sendiri mungkin juga terlalu tinggi ya. Berharap punya anak, Betul. oh aku jadi punya anak akan jadi anak yang pinter, anak berprestasi, Iya, supaya aku bisa tunjukkan ke orang-orang, aku ini bisa loh jadi papa atau mama yang baik gitu ya. Tapi iya, juga ada juga ekspektasi dari eksternal karena mungkin sering mengkomparasi itu anak si itu sekolah di sana jadi pinter loh, itu si itu lulusan dari sekolah international itu gitu. Langsung langsung karirnya langsung kemudian iya, diterimanya di kuliah yang keren terus kemudian karirnya juga bagus. Nah, iya, iya, ekspektasi-ekspektasi ini bisa menghasilkan sebuah pemicu ya, motivasi yang kemudian malah ketika berhadapan dengan realita, loh kok nggak seperti yang diharapkan, dan di iya sini betul. kemudian merasa Iya, kewalahan. Apalagi kan iya, mungkin lupa ya Bu Fania, ya lupa bahwa setiap anak itu tetap punya keunikan sendiri-sendiri. Meskipun betul, betul. sama-sama makan nasi, sama-sama makan pizza, sama-sama makan cheeseburger, sama-sama makan pecel misalnya, tetap saja Iya. masing-masing anak itu berbeda. Nah, Bu Fania, Nah, Mbak, kalau Pak, saya ah, kalau boleh menambahkan ya, Pak ya, silakan. ekspektasi itu Ya. mungkin kadang-kadang bisa tinggi, besar sekali, Hmm, kadang-kadang biasa ada hal-hal yang sepele, Pak. Tapi hmm, ketika orang tua ini tidak bisa memanage, bukan tidak bisa ya, maksudnya harus terbiasa untuk bisa memanage ekspektasinya. Misalkan kayak gini, ini kok kayak gini aja kamu nggak bisa, ini kan cuman belajar membaca gitu. Anaknya teman mami yang lain udah bisa, ada kurang lebih hal-hal yang sepele seperti itu. Mungkin ekspektasi kita tuh orang tua nggak yang setinggi apa gitu, oh anak saya harus jadi kayak Joy Alexander gitu misalkan yang ya, ya, ya. yang dengan kemampuan Serba musikalitasnya talented yang ya. tinggi gitu Ya. ya.
Betul sekali, atau kayak Jerome Pauline yang jago banget secara matematika gitu, mungkin nggak setinggi itu, tapi kadang-kadang ekspektasi kecil gitu ya. Anak saya harus tidur siang gitu. Hmm. Bisakah kita untuk lebih melakukan pendekatan terhadap anak kita gitu ya? Kayak misalkan anak saya harus mau ikut les musik karena biar otak kanan kirinya seimbang Seimbang. gitu. Nah, hal seperti itu gitu Pak, yang kadang-kadang kecil, tapi ketika itu semua satu harian itu ketika kita lakukan itu tidak sesuai dengan tatanan yang seharusnya gitu ya. Biasanya orang tua suka banget frustasi dan langsung bilang bahwa kayak gue nggak sanggup punya anak gitu. Itu Iya, sering iya. saya terdengar. Bahkan dulu sebelum saya menikah, teman saya di kantor suka bilang, Fa, nanti kalau kamu sudah punya anak, Hmm. kamu jangan ngajarin anak kamu deh, jangan ngajarin anak kamu. Karena kalau kamu ngajarin anak kamu pasti emosi. Waduh, udah kayak marah-marah deh kayak aku gitu misalkan. Tapi ternyata itu tadi ya Pak, karena setiap orang itu atau setiap anak itu punya pace-nya masing-masing ya. Kadang-kadang udah dia Iya, belum bisa matematikanya, malah ditambahin sama mamanya dikasih les lagi gitu ya. iya, Padahal iya, nggak iya. apa-apa, tungguin aja dia sedang menyerap dan nanti satu saat dia akan tahu kok, mungkin di hari besoknya atau di minggu depannya dia akan bisa mengerjakannya gitu. Cuma kadang-kadang kita tuh punya ekspektasi yang lumayan cukup mengganggu sepertinya ya, karena kita Iya, iya, pengen iya. anak kita sesuai dengan apa yang kita mau, kurang lebih seperti itu Pak. Wah, ini sahabat keluarga dengar baik-baik ini. Ya, tanpa sadar seringkali saya yakin lah setiap orang tua itu tidak ada yang punya niat yang jelek lah. Semua pasti Betul niatnya baik sekali ya Pak. dan mau Iya, memberikan yang terbaik buat anak. Tapi tidak sedikit orang tua yang lupa dalam proses untuk memberikan terbaik pada anak ini bahwa anak ini beda-beda ya. Anak punya keunikan. Apa yang mungkin berhasil di sebuah keluarga belum tentu semuanya bisa diaplikasikan di copy paste gitu istilahnya dengan mentah-mentah betul. ya kepada keluarga Iya, kita. Kita harus menemukan iya. makna kita sendiri, kita harus menemukan calling kita sendiri, kita harus menolong anak kita menemukan keunikannya dan mengembangkannya. Kata kuncinya di situ. Nah, saya tertarik sekali dengan tadi statementnya Bu Fani ya. Setiap orang tua itu perlu belajar, ya perlu belajar, lebih update supaya memahami perkembangan zaman, Ya, bisa menyesuaikan. Dan kemudian termasuk menyesuaikan pola parenting juga, karena apa yang dulu betul. berhasil di zaman orang tua kita kepada kita, belum tentu cocok buat anak kita. Yes. Ya, tapi Yes. beberapa orang tuh pikir gini, aduh, ini kan yang sekolah anak saya, kenapa saya juga harus sekolah lagi gitu. Kadang gitu ya pemikirannya ya. Ah, kan sudah ada sekolah, kan sudah ada Hmm. institusi agama misalnya gereja misalnya yang punya Ya, punya tempat pendidikan untuk anak. Ya mereka aja gitu. Kan mereka sudah expertnya. Saya mah nggak pening, saya pening. Udah harus mungkin ada orang tua yang ayah dan ibunya sama-sama bekerja, sama-sama membuka bisnis gitu betul. ya. Kita udah Ya, pusing mikirin karir, pusing mikirin bisnis, masih harus belajar lagi jadi parenting. Udahlah makanya saya cariin guru les yang terbaik, saya masukin ke sekolah yang bagus, saya masukin ini. Saya nggak usah lagi seperti itu. Bagaimana pandangan Ibu? Apakah eh, memang apa ya, kita nggak sebagai orang tua terlalu idealis kalau kita juga harus belajar tentang parenting? Bagaimana menurut Ibu? oke. Pak, kalau kita dipercaya sama Tuhan gitu ya, Mm-mm, untuk mm-mm, kita diberkati dengan memiliki keturunan, maukah mm-mm. kita bersungguh-sungguh untuk mengelolanya? Nah, kesungguhan setiap parents itu terlihat dari bagaimana cara mereka mengutamakan. I Kalau menurut see. dia bisnis itu penting, dia akan Hmm, kejar tuh ikut trending bisnis kemana-mana. betul. Kalau menurut dia cryptocurrency itu penting, orang tua tinggalin waktu sama anaknya belajar betul gitu ya, fluktuasinya dan apa segala macam. Jadi hari ini mungkin banyak orang tua yang merasa bahwa ini kan sudah ada. Jangan lupa bahwa orang tua adalah prime educator. Dia tidak hanya mengajar supaya anak kita bisa, tapi menginspirasi, memberikan teladan, memberikan nilai-nilai, bahkan anak-anak tuh akan belajar dari bagaimana sikap kita, bagaimana behavior kita. Anak-anak tuh seorang penyerap yang baik gitu ya. Dia akan melihat, Ya, papa saya ajarin tidak berbohong. Wah, di sini kok dia berbohong. Ketika ada orang datang dia nggak mau, dia bilang, bilang aja papi pergi. Anak penyerap yang baik. Tapi kalau misalkan orang tua bersungguh-sungguh dalam parenting, hidup bersungguh-sungguh juga gitu ya, anak-anak tentu saja akan melihat bagaimana karakternya. Jadi nggak cuman anak tuh kayak harus bisa A, bisa B, bisa C gitu ya, tapi bertumbuh secara karakter, bertumbuh secara nilai-nilai, bahkan nilai-nilai wow. iman. Mereka melihat bagaimana orang tuanya beribadah. Jadi buat parents, jangan ragu untuk terus bersungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh dengan yang namanya parenting. Karena kita sedang mewariskan sesuatu. Kita nggak sadar Wow. ya, kayak tadi misalkan saya bilang tujuannya tuh saya pengen melihat anak saya tuh sebagai pemimpin, tapi satu hal seperti ini saya bilang ke anak saya, Adriel, anak saya namanya Adriel Pak, jadi saya suka Ya, bilang, Adriel, kenapa mami minta kamu untuk belajar sih? Supaya kamu pintar.
Kenapa pintar? Suatu saat kamu akan jadi pemimpin. Kenapa? Kenapa jadi pemimpin? Sebenarnya bukan poinnya jadi pemimpin yang punya posisi, enggak. Supaya kamu bisa tolong begitu banyak orang. Karena kalau kamu pintar, Wow. kamu kecerdasan kamu tuh bisa membantu begitu banyak orang. Jadi muaranya di sana. Nah, bagaimana kita bisa menginspirasi ini gitu ke anak-anak Ya, kita, ya. memberikan, menanamkan tujuan, menanamkan visi yang begitu besar, menanamkan purpose of life gitu ya buat anak kita, sehingga anak kita ini punya identitas yang kuat, ada identity, ada destiny yang kuat dalam kehidupan mereka. Mereka akan senang sekali menjalani hidup ini, senang sekali belajar karena dia tahu suatu saat saya akan tolong orang lain dengan apa yang saya punya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Wah, ini keren, ini keren banget. Ini keren banget. Kebanyakan orang hanya push anak untuk sukses, tapi tidak pernah memberikan satu purpose untuk apa dia sukses. Apa yang harus dilakukan Yes, setelah dia sukses itu. Nah, justru betul. dari awal kita harus tanamkan kepada anak bahwa hidup kamu bukan cuma buat kamu. Eh, Kalau istilahnya gini, the world doesn't revolves around you. Dunia dunia Yes, tidak exactly. berputar mengelilingi kamu, tapi bagaimana supaya kamu itu kalau kamu tuh berhasil, kamu tuh pintar, kamu berhasil, keberhasilanmu bisa menjadi dampak untuk kamu bisa menolong orang lain. Ya, Semakin kamu punya kapasitas yang besar, semakin banyak orang bisa kamu tolong. Nah, itu betul. memberi sebuah meaning ya, memberi sebuah arti yang luar Ya, biasa. Wah, keren ini. Dari sini aja udah kayaknya oke. udah banyak daging yang kita bicarakan ini, Bu Mania Luar ya. biasa, Pak. Terima Iya. kasih. Nah, em, tapi di sisi lain begini, Bu. Ketika Ya, bicara soal ekspektasi tadi ya, orang tua punya ekspektasi, ya, sekali lagi, saya mengatakan bahwa semua orang pasti punya motivasi yang baik ya, memberikan yang terbaik buat anak. betul. Tapi tanpa sadar Betul. dalam prosesnya memaksakan, imposing ya, memaksakan, pressuring, menekan pada anak, apa ya, memaksakan Ya, ekspektasi pada anak sehingga anak menjadi tertekan. Nah, apa iya, saja ya. sih Bu, apa saja sih hal-hal yang bisa membuat anak merasa tertekan dengan peran Ya. dari parenting dari orang tuanya, Bu. Ya, ya, ya. Saya suka kata-kata ini, Pak. Sebenarnya kadang-kadang kita perlu ya ketika anak kita tidak mau makan gitu ya. Tapi kan Oh, ini penting buat gizinya. Kadang-kadang orang tua paksa gitu ya. ya, Anak kita ya, nggak mau sekolah, tapi kan harus sekolah gitu ya. Paksa gitu ya. ya, ya, Nah, tapi ya. mungkin saya pemaksaan-pemaksaan itulah yang itu kadang-kadang ketika melihat mereka bertumbuh besar, dia ada seperti apa ya? Melihat seperti seorang anak kecil yang akhirnya itu kayak nggak pernah kemauannya itu Inisiatif ya, nggak pernah punya. bisa iya gitu, jadi Hmm, kayak hmm, hidup mengikuti ekspektasi orang tuanya gitu. itu Nah, dia. hal-hal yang simpel adalah bukan pemaksaan yang ada dalam parenting, tapi adalah pengkondisian. Kalau kita bagus Oke. bahwa misalkan berdoa itu adalah salah satu hal yang memang kita perlu praktekkan dalam kehidupan keluarga kita, kondisikan aja, make it happen aja gitu ya. Meskipun anak kita mungkin masih lari-lari segala macam, pengkondisian aja, tidak dipaksakan gitu ya. Tapi ajak anak kita untuk terus menerus gitu ya, terus menerus ajar untuk berulang-ulang, ajar untuk berulang-ulang gitu ya, sampai anak kita tuh akhirnya mengikuti teladan kita dan dikondisikan dengan keadaan yang ada. Tapi sekali lagi untuk pemaksaan gitu ya, mungkin beberapa orang tua kan pasti tahu ya, kita semua juga pengen anak kita nggak pengen anak kita tuh celaka nantinya gitu atau tidak punya masa depan ke depannya. Itu pasti ada intensi yang sangat baik dari orang tua, kurang lebih seperti itu, untuk pengen anak-anaknya bisa maksimal. Tapi dalam hal-hal tertentu gitu ya, memang ada beberapa hal yang membuat anak-anak itu bisa jadi tertekan dalam pengasuhan orang tuanya. Nah, Nah, dari beberapa yang begitu banyak terjadi gitu ya Pak ya, ada ya, mungkin tiga deh Pak gitu ya, ya, atau tiga ya, atau ya, empat tiga. yang saya pengen bahas sama Bapak. Yaitu tadi, yang pertama tadi menghidupi ekspektasi orang tuanya gitu ya. Orang tuanya kadang-kadang ketika anak dengan nilai jelek gitu ya, sudah meskipun orang tuanya nggak bilang kamu ya kalau nilai harus bagus dan segala macam, sekarang kan juga udah begitu ya Pak, tidak ada ranking Ya, gitu ya, ya, terus ya, kemudian benar. orang tua juga tidak bisa memaksa anak di angka-angka tertentu, bahkan sekarang udah nggak ada angkanya, rapot-rapot sekarang kurang Ya, lebih ya, kayak ya. gitu. Jadi tapi dia tahu bahwa mamanya itu pengen banget dia jadi musisi gitu ya, dilesin, ditambahin lagi, terus kemudian apa namanya, didekatkan dengan komunitas-komunitas yang memang menyukai musik gitu. Anak-anak tuh jadi kayak, wah sebenarnya aku nggak enjoy, ngomong gitu aja sampai nggak berani loh sama orang tuanya. Dan dia Wow. hidupin itu bertahun-tahun, coba bayangkan Pak, gitu. Dia menghidupi apa yang dia tidak suka, tapi dia mencoba menjadi anak yang baik karena takut ekspektasi orang tuanya. Nanti kalau Ya, orang tua ya, saya ya. sedih kayak gimana? Apalagi anak-anak yang sudah SMP SMA, yang udah bisa tahu, bisa paham, oh Mm-mm. mamanya diem aja, mungkin dia tahu, oh ini mamaku nggak suka nih, oh ini mamaku oke, oh aku diapresiasi ya kalau aku main biola ya gitu ya, main violin gitu ya, diapresiasi, oh mamaku tuh suka kalau aku main violin, padahal aku
aku nggak suka loh. Itu bagaimana coba dengan identitasnya? Dia akan sulit menemukan passionnya, dia akan sulit gitu ya untuk mengambil keputusan dalam hidupnya gitu, karena semuanya yang penting maunya mama deh atau maunya papa deh, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu membuat anak tertekan gitu. Kita mungkin hari-hari ini kita santai-santai aja karena anak kita tidak menunjukkan gejala-gejala rebelnya mereka, tapi mereka simpan di dalam hati. Itu menurut saya lebih bahaya sih Pak. Mereka tekan di dalam diri mereka gitu. Kemudian yang tadi Pak, Betul, betul. tidak dipahami sama orang tua. Nah tadi ya udah Nah, punya kesukaan tapi nggak pernah dipahami sama orang tua gitu. Itu sedih sekali Pak. Jadi kebanyakan orang tua kayak gitu, aduh masa gitu aja nggak bisa sih. Ya ampun, itu jangan sedih, padahal mungkin buat kita sepele, dia kehilangan anjing kesayangannya gitu. Buat kita kayak aduh udahlah, emang anjing kan segitu kan, 15 tahun juga dia udah tua gitu, nanti kan ada lagi, udahlah yang lain-lain juga nggak apa-apa, apalagi dibandingkan lebih double ya Pak, adik kamu aja yang biasa main juga nggak ah, apa-apa. Nah, tidak dipahami perasaannya dan kita langsung main melabel, ah kamu terlalu baper hmm, lah apa bahasa sekarang, cemen kamu anak gitu ya, sekarang tuh, lembek iya kamu anak sekarang gitu. terlalu cengeng ya, anak sekarang tuh generasi sekarang tuh, dulu mami nggak apa-apa loh dibully, apalagi anak-anak kita gitu datang ke mamanya kita dibully mah gitu, ah enggak kok anaknya mami lihat baik kok gitu dan apa segala macam itu. Ketika anak tak terpahami dia kayak bertumbuh dalam apa ya, kebingungan gitu ya, akhirnya dia kayak cari perhatian gitu, Ya, cari penerimaan gitu ya. ya. Ketika ada orang yang bisa memahami dia, ya udah, orang tua jangan iri ya ketika mungkin anak kita ketemu sama seseorang atau komunitas yang lebih memahami dia, mungkin komunitas gamers yang lebih memahami dia daripada orang tuanya. Nah ini penting Ya, banget ya ketika anak tidak dipahami. Memang kita tidak bisa, tidak boleh sebenarnya ya, bukan tidak boleh, tidak disarankan menuhankan perasaan, tapi paling enggak kita bisa memahami perasaan mereka. Dan oke. kemudian yang ketiga Pak, kadang-kadang ya itu tadi Pak yang membuat anak-anak kadang-kadang tertekan, ini sebenarnya hal yang mungkin kita nggak sadari juga, melihat bahwa orang tuanya tidak menghidupi apa yang diajarkan. Itu sakit loh Pak buat Oh, anak-anak. iya, iya, Anak-anak iya, bisa iya, hidup iya. dalam kebingungan, Ya, kebingungan gitu ya. Di rumah kok ada apa, double bukan yang standard. one rules gitu ya, ada dua, kalau papa boleh ngelanggar, kalau papa boleh main handphone pas makan, kalau papa nggak dijamin, kalau aku dijamin nih main gadget nih cuman weekend, papa nggak ya, bisa kapan aja, kantor udah seharian ke kantor, pulang masih main gadget. Oh, ada rules yang seperti itu ya. Anak-anak akan tumbuh dengan asumsi dan itu tertekan anak-anak gitu. Dia kayak ada sebuah ini yang dia tidak bisa ngelawan gitu. Dia kayak Iya, diperlakukan iya, tidak iya, adil, iya, iya, tapi dia iya. nggak bisa ngelawan orang tuanya, kurang lebih seperti itu. Nah itu hal-hal seperti itu yang bikin anak tuh kayak memendam rasa kemarahan karena ketidakadilan yang kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah ini Pak yang simple banget yang kita bisa praktikkan. Jangan sampai kita mendisiplin anak tanpa kita memasukkan nilai-nilai yang benar. Jadi Oke. cerita begini, kalau kamu telat ya, nanti kamu nggak boleh ikut ini. Udah selesai di situ. Kalau kamu telat nanti mami nggak akan anterin kamu. Kamu berangkat sendiri, misalnya kayak gitu. Hmm, Sebenarnya itu kan melatih disiplin anaknya ya, tapi hmm, kan itu hmm. berupa ancaman ya. Tapi bagaimana kalau Nah, kita bilang, anak-anak, kalau kamu tidak terlambat, artinya kamu sedang menghargai orang lain loh. Bagaimana kalau ini kita oke. coba lakukan lagi? It's okay, Wow. besoknya masih gagal lagi, tapi besok kita coba lagi. Nah, kurang lebih itu sih Pak, 4 dari sekian banyak yang mungkin saya bisa temuin, tapi ini yang mungkin kurang lebih Yang paling dekat dengan utama ya, apa sama saya hari-hari ini. yang Kurang lebih sering itu, Pak. terjadi gitu ya Bu Fania ya. Jadi Iya, ekspektasi dari orang tua yang terlalu berlebihan, lalu iya, kemudian anak tidak dimengerti perasaannya, pahami itu. kemudian Melihat orang tidak ada tua. integritas ya, tidak ada Tidak integritas. ada Sepertinya integritas, betul. orang tua punya privilege yang lebih longgar ya, tapi kalau anak harus ngikutin, ini kan jadi Harus, anak anak kan jadi bingung. Enak ya jadi orang gede ya, ntar kalau aku udah gede juga kayak iya, gitu deh gitu ya. betul. Jadi Iya, dari merasa tertekan menjadi sebuah dendam ya. Makanya kemudian rebel dendam. rebel ketika dia merasa besar karena aku udah di posisi secara fisik dan secara umum yang cukup dibilang dewasa, dan berarti selama ini kan papa bilang, papa mama kan orang dewasa bisa ngelanggar aturan, ya aku boleh dong. Ya, Nah, iya, dan kemudian yang keempat adalah disiplin yang tidak tidak tepat ya, tidak ya, bijaksana, tidak betul. dilakukan dan Ya, bijaksana. Artinya kebanyakan memberikan hukuman bukan disiplin. Karena iya, sekedar memberikan hukuman, ancaman, iya, intimidasi, betul. tapi tidak memberikan pengajaran. Kenapa kok harus Iya, harus seperti pengertian itu? Kenapa dan kok nilai-nilai. iya, pengendalian nilai. Kenapa kok harus disanksi? Apa akibatnya kalau nggak disanksi Iya, nanti kemudian hari? betul. Nah, lalu Iya, kemudian supaya nggak disanksi, apa yang harus dilakukan? Nah, ini pengajaran-pengajaran seperti betul. ini perlu Iya, disampaikan. Wah, keren. betul, Pak. Nah, Bu Fania,
Tadi Yes. sebelum kita sempat diskusi sedikit gitu ya sebelum kita memulai bincang-bincang kita. Ada seorang ayah di Tiongkok yang menjadi sangat terkenal karena dia membuatkan mainan untuk anak-anak untuk anaknya perempuan gitu ya. Di mana mainan-mainan yang ada di dunia digital ini oleh sang ayah diwujudkan secara nyata ya ada yang pakai pakai triplek, ada yang pakai kertas karton tebal, sedemikian rupa ya dengan pekerja keras dan buat bahan-bahan yang sederhana ya. Bahkan di video itu yang saya tonton itu tidak hanya anaknya menikmati permainannya ya, ada permainan Angry Birds, ada permainan balapan mobil, ada permainan apa menangkap bola gitu ya, seperti Tetris juga itu dibuatkan oleh orang tuanya. Tapi tidak hanya anaknya menjadi penikmat, tapi anaknya juga bisa membantu ya bekerja sehingga ada sebuah bonding yang tercipta di antara mereka. Bu, apakah memang jadi orang tua perlu sekreatif itu, Bu, supaya bisa membangun relasi yang baik dengan anaknya? Perlu sampai kayak gitu nggak sih, Bu? Aduh Pak, itu beruntung sekali ya anak perempuan itu. Saya Iya, iya. merasa kayak kalau misalkan saya jadi anaknya, akan seru sekali ya. Iya, Akan iya, seru iya. sekali bagaimana yang tadinya cuma menjadi imajinasi kita yang namanya Angry Birds, terus ini ada apa namanya bentuk nyatanya yang kita Iya, bisa iya, iya, mainkan. iya, iya, iya. Dan jadi melepaskan anaknya dari dunia digital tapi langsung bermain di analognya ya. Iya, Pak, itu benar. luar biasa sekali sih Pak. Dan hari-hari ini saya tuh ketika anak saya jujur ya Pak ya, saya ngaku dosa nih buat teman-teman parents juga mungkin bisa belajar dari kesalahan saya sehingga Iya, tidak iya, iya. tidak terulang lagi di generasi berikutnya. Jadi saya itu pernah ada satu titik karena saya mengasuh anak sendiri tanpa bantuan mbak atau suster gitu. Itu capek sekali ketika anak saya toddlers, apalagi 1,5 tahun, anak saya laki-laki, wah dia tuh benar-benar aktif sekali. Dan saya itu tidak punya pilihan lain karena saya harus melakukan aktivitas lain di rumah adalah yang bikin bisa dia diam adalah yes gadget. Dan saya biar bisa bekerja, biar bisa nyuci piring sebentar, biar bisa ke kamar mandi sebentar, itu yang saya lakukan. Dan akhirnya sampai satu titik, wah saya ini sudah kelewatan banget. Orang lain sampai udah tegur saya gitu ya. Akhirnya disitulah titik balik. Akhirnya saya berusaha. Padahal saya tuh orangnya nggak kreatif, saya tuh dulu orang kantoran banget Pak. Kalau bisa saya kerja, terus kayak ya udah deh beli mainan mahal kasih anak saya atau sekolahin anak saya di tempat yang banyak mainannya, kurang lebih kayak gitu. Tapi hari itu saya Iya. berkomitmen satu hari ada satu mainan yang saya buat untuk anak saya. Jadi dari kardus lah saya bikin diorama yang seperti tadi, kalau ada Angry Birds saya bikin Super Mario Pak. Itu Oh, kayak wow. bikin Super Mario, bikin dioramanya dibuka terus dia bisa kayak mainin satu figur-figurnya satu persatu. Ini ada Iya, di iya, dunianya iya, yang di iya, iya. Water World, kemudian ini ada dunia yang apa, kurang lebih saya bikin untuk anak saya, bikin pesawat, bikin apa dan segala macam. Dari saya yang tidak terpikir sama sekali gitu ya. Saya taunya ya seperti apa yang parents lain lakukan. Tapi di situ ketika apa ya, ketika kita tuh nol, mungkin kita terpuruk gitu ya. Anak saya dibilang gadget, tapi harus gimana dong saya kan tidak pakai suster, saya nggak titipin juga ke orang tua, gimana dong solusinya apa? Di situ ketika parents bersungguh-sungguh gitu ya, dan apalagi ditambah dengan meminta kepada Tuhan untuk membantu bagaimana solusi untuk anak saya gitu ya, di situ tiba-tiba muncul berbagai kreativitas yang terjadi gitu buat anak saya. Tapi kalau ditanya apakah harus seperti itu, nah Mm-mm. itu adalah bagus kalau misalkan setiap orang tua bisa put effort untuk melakukan itu ke anak, karena itu bisa banyak banget apa namanya keuntungannya. Anak akan Iya, jadi iya, kreatif, anak akan jadi punya bonding yang kuat sama orang tuanya. Kreativitas itu mungkin bukan buat sekarang ya, bukan cuma anak buat berbikinan handcrafting dan lain sebagainya, tapi kreativitas itu berguna untuk solusi masa depan Pak. Jadi ketika ada momen pandemi mungkin I dia udah besar gitu see. ya, perusahaan yang lain tutup, tapi dia punya kreativitas. Oke, kita bikin ini aja, kita bikin itu aja. Kreativitas tuh berguna sampai sejauh itu. Karena kita suka bilang, ngapain sih kreatif? Anak gue nggak kreatif nih, udah tutup selesai. Enggak, kreativitas tuh berguna sampai itu ke depannya. Masalah Wow. sulit dalam kehidupan, dia akan punya resiliensi lebih kuat daripada anak-anak yang lain ketika dia punya kreativitas. Ya nggak, Pak? Dia Betul. punya kekuatan untuk bisa kembali lagi ke titik awal, ke titik kekuatannya dia ketika sesuatu terjadi buruk terjadi dalam kehidupannya dia. Kurang lebih kreativitas seperti itu. Tapi yang lebih utama lagi gitu ya, Mm-mm. tidak harus seperti ini gitu. Mungkin keterbatasan waktu dan lain sebagainya, tapi yang orang tua bisa lakukan adalah melibatkan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan keseharian orang tuanya itu udah cukup sebenarnya. Ibu-ibu masak, Ah, ajak anaknya yuk belajar masak gitu. Nah, ya, tapi kan ya, lebih repot. Ya emang lebih repot, tapi itu kita sedang mengerjakan sesuatu. Hari itu mungkin kita bilang kayak lebih repot, cuma gini-gini doang, nanti kalau udah besar juga bisa sendiri.
bukan kebisaannya, tapi Bukan, bagaimana betul. kita punya bonding, bagaimana kita melihat perkembangan anak kita, bagaimana dia kreatif. Misalkan ketika, Mami ini wortelnya nggak ada, nggak bisa dipotong pakai apa namanya pisau, boleh nggak aku potongnya pakai, misalkan dia punya kreativitas pakai pakai sendok bisa nggak? Nanti kita akan lihat, oh sendok ternyata nggak bisa ya. Nah kurang lebih seperti itu kan, kayak dia sebenarnya sedang Ada mencari learning solusi kalau experience. Ya, ya. iya betul. Jadi itu tuh ada banyak sekali apa yang ada di sana gitu. Ketika masak itu jangan salah loh. Orang tua bisa ngajarin matematika loh. Mami minta buncisnya 30, boleh dihitung dulu? Ya 30. Dibagi seperempat boleh dibagi seperempat. Nah, kadang-kadang kita suka berpikir bahwa aduh matematika tuh kadang harus mengerjakan soal. Itu sudah matematika loh, Pak. Coba Ya, dibagi ya, ya. seperdelapan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu Ya, adalah ya, ya. alternatif yang lain ketika orang tua tidak membuatkan mainan buat anaknya, at least ketika kita melakukan sesuatu, libatkan anak dalam aktivitas keseharian kita. Itu sudah cukup untuk memacu kreativitas setiap anak-anak. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Wow, ya, ya, ya. Termasuk juga kreativitas bisa dikembangkan dengan melibatkan anak dalam pekerjaan rumah tangga. Ini aktivitas yang Betul. sebenarnya anak-anak paling nggak suka. Harus harus jemur baju, Iya. harus cuci piring, gitu ya. Tapi dari situ Yes, kita yes. bisa melatih, melatih bagaimana Iya, manajemen anak-anak betul. bisa mengatur. Ini kalau piring-piringnya tatanya seperti ini misalnya, atau Iya, kalau jemur baju iya. ini yang berwarna di sebelah sini, yang putih di sebelah sini. Kalau Yes. baju kalau baju digantung pakai gantungannya di sini supaya cepat kering, gantungnya harus di sini gitu ya. Nah, itu hal-hal Iya, seperti itu bisa melatih anak untuk berpikir kreatif dan berpikir dan menganalisa dan bagaimana mencari solusi yang terbaik dari setiap masalah mereka. Kegunaannya mungkin bukan masalah skillnya sama sekali ya. Sorry, betul. bukan Betul. masalah skillnya, bukan masalah skill bisa motong bawang sampai seperti chef Iya, internasional gitu bukan ya. iya, Tapi betul. bagaimana bondingnya, bagaimana Yes, melatih ketekunan betul. mereka, melatih fokus Iya, mereka. Nah, Bu, yes. tadi Ibu Fania sempat sempat singgung nih, beberapa orang tua mungkin harus berbagi peran karena tidak sedikit di mana Mm-mm. kondisinya adalah Ya. kedua parent ini menjadi pejuang rupiah, istilahnya gitu ya. Iya, Bahkan ada yang jadi pejuang dolar karena kerja di luar negeri gitu. pejuang dolar. Nah, bagaimana sebaiknya parents bisa dapat bekerja memenuhi perannya tidak sebagai penyedia, sebagai provider bagi keluarga, tapi juga sekaligus sebagai orang tua yang baik dengan cara yang Ya, menyenangkan. Bagaimana bisa parents bisa juggling begini, Bu? siapa? Kembali lagi ke tujuan ya Pak. Saya dulu juga sebelumnya Oke. menjadi ibu bekerja Pak. Anak saya di Mm-mm. rumah masih kecil. Tapi sampai satu titik saya percaya banget seperti ini Pak. Ketika kita dipercaya sama Tuhan untuk mengasuh anak kita atau dipercayakan berkat yaitu seorang anak yang lahir dalam kehidupan kita, di situ adalah titik balik di mana kita tuh mau seberapa jauh sih, mau seberapa bayar harganya kita sih untuk anak yang dipercayakan ini dalam hidup kita. Nah kadang-kadang kita kayak merasa langsung dengan asumsi kita nggak tahu dengan pengertian kita langsung nggak bilang mama ini bekerja ya gitu atau papa ini bekerja gitu ya untuk kamu gitu ya untuk Hmm. kamu gitu untuk beli susu gitu Hmm. untuk kebutuhan kamu gitu mungkin Hmm. anaknya kayak dalam umur segitu kan masih nggak tahu ya nggak Hmm. tahu yang anak tahu adalah dia pengen ada bersama orang-orang yang dia cintai dia pengen ada bersama dengan papanya sebagai sumber gitu ya jadi juga mamanya yang selalu memberikan True. kehangatan yang merawat kalau Benar, dia sakit kalau dia apa ada mamanya atau mungkin yang benar. seperti tadi Pak kreativitas kan muncul dengan banyaknya ide yang dia bisa tanyakan yang bisa ini kehadiran orang tua itu begitu penting dalam kehidupan anak apalagi pas pada waktu mereka kecil. Nah, dengan kesibukan kita, nah jangan sampai ini yang pertama ya, Mm-mm. jangan sampai orang tua itu hanya excuse ketika mereka bekerja. I Sebenarnya see. Pak, karena yang terjadi, tapi ini saya percaya juga banyak yang tidak seperti ini juga. Tapi kadang-kadang kita boleh tanyakan ke diri kita sendiri. Kadang-kadang karena nggak betah di rumah, maka kita bekerja. Exactly. Harus jujur nih. Ini Ya. sebenarnya menyakitkan sih, tapi banyak yang seperti ini. Karena kenapa? Ini kalau di kantor saya dulu udah jujur-jujuran, Pak. Jadi Ah, begitu ah. libur Lebaran, nggak ada neni, mereka pulang ke rumah, itu udah kayak bukan hari libur kantor gitu ya. Begitu masuk ke kantor, begitu mungkin neninya sudah datang dan dia masuk ke kantor, dia bilang ini baru liburan, dia bilang gitu. Jadi iya, ketika Pak itu kalau misalkan anak itu boleh denger hal kayak gini, apa nggak sedih gitu ya? Orang Iya, tuanya betul. tidak menikmati waktu bersama dengan anaknya. Tapi kalau dilihat kewalahan, oh ya kewalahan banget. Gak ada yang cuci piring, gak ada yang siapin makan, gak ada ini semua. Tapi orang tua ketika anak itu lahir, atau mungkin kita yang sudah mendoakan begitu lama ketika anak itu lahir, bagaimana komitmen kita dengan Tuhan? Bagaimana kecintaan kita untuk kita mau memberi yang terbaik buat anak? Harusnya itu harus lebih mendahului daripada sekedar kenyamanan yang kita bisa berikan kepada anak kita. Saya yakin
banget ketika saya memutuskan untuk oke, saya akan jadi full time mom, saya akan menjadi homeschoolers. Lepas dari itu saya akan ambil berbagai project bersama dengan, kemudian saya trainer juga Pak. Jadi Oh, oke. ada beberapa hal yang akhirnya saya cut karena itu mengganggu apa namanya waktu saya bersama dengan anak. Sedih juga, tapi Wow. it's okay lah, mungkin bukan sekarang, tapi nanti juga masih bisa. Tapi momen sama anak ini akan selalu lewat Pak. Dia nggak akan umur 7 tahun terus gitu. Dia akan terus Betul, bergerak gitu. Nah itu betul, yang betul. kita yang lewatkan. Makin anak-anak ini mengalami trauma atau mengalami sesuatu yang buruk lebih kecil, itu traumanya bisa lebih besar daripada mereka mengalaminya di usia-usia sudah dewasa Ya, gitu loh. ya, that's Jadi true. justru Benar. perlu pendampingan yang lebih luar biasa di situ. Nah, tapi kalau melihat bagaimana orang tua yang harus membalance ini semua, makanya di kantor-kantor juga banyak ya training balance of life kurang lebih kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Diharapkan gini, mungkin secara waktu, kalau waktu sih kita tinggal di manage aja. Tapi lebih dari memanage waktu, orang tua perlu memanage dirinya. Kadang-kadang pulang kantor, oke, abis ini suster nggak usah pegang anak saya langsung main sama anak gitu ya. Tapi kadang-kadang lihat anak kita main sama suster, Ya, udah deh, suster titip ya, saya rebahan dulu. Kurang lebih kayak gitu, jadi nggak komit ya. Makanya kita perlu memanage diri sebelum kita bisa memanage waktu yang ada gitu. Kemudian itu yang oke. pertama soal waktu. Kalau waktu sih kita masih gampang bisa menyiasatinya. Tapi yang kedua soal hati. Bisakah kita bawa Hmm. anak kita ke dalam hati kita, ke tempat di mana kita berada. Jadi ibaratnya seperti ini Pak. Saya dulu ketika saya pamit mau kerja sama anak saya cuma bilang gini, Mami sedang ada tugas. Hmm. Ada mungkin buat teman-teman apalagi yang punya perusahaan ya. Ada beberapa belas karyawan yang bergantung kebutuhan hidupnya gitu dengan kepemimpinan yang Mami itu bawa gitu. So, bolehkah Mami kita jadi satu tim ya? Kita selesaikan yang ini dulu gitu. Ibaratnya kita sama-sama sebagai satu tim kita mengerjakan ini semua gitu, dan nanti kita akan ada waktunya untuk nanti kita bisa main abis setelah Mami mengerjakan tanggung jawab yang ada di sini, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi ketika diberikan Oke. pengertian itu anak jadi oh ya saya satu tim bersama dengan orang tua saya. Libatkan I anak dalam see. kehidupan kita itu sebenarnya lebih fair daripada membawa apa ya, daripada sekedar memanage waktu, memilah-milah waktu gitu untuk anak kita. Dan kemudian saya tahu sih Pak, suami saya sibuk banget, sering keluar kota, dan kalau udah pelayanan gitu ya itu bener-bener sibuk sekali gitu. Tetapi dia paling deket sama ayahnya gitu Oh, karena oke. ketika sudah selesai gitu ya itu bener-bener suami saya bener-bener bermain sama anak, bener-bener bermain tuh kayak apa ya Pak, kayak sesuatu yang suami saya tuh seneng gitu, jadi bukan sesuatu yang ada job desk baru nih gitu ya, harus menemani setelah pulang kerja adalah menemani anak bermain gitu gitu kan, kayak kayak ada job desk baru, tapi ini bener-bener kayak telepon saya cuma bilang, Mami, aku sebentar lagi udah selesai dan aku nggak sabar nih pengen pulang. Nanti aku pengen main sama Adriel. Nah, kurang lebih ke anak saya, kurang lebih kayak gitu tuh kayak anak saya yang masih kecil aja bisa merasa gitu bahwa dia tuh sebenarnya diprioritaskan sama orang tuanya. Ketika hatinya tuh melekat, ketika sudah pulang kerja bermain sama anaknya. Dan jangan sampai cicilan kita pejuang cicilan gitu ya, atau pejuang rupiah dan pejuang dolar katanya gitu ya. Ya. Kalau uangnya banyak nggak apa-apa, kita bisa resign kapan aja katanya. Tapi kalau ada cicilan tuh katanya nggak bisa katanya. Ya, Tapi ya, ya, ya. jangan sampai cicilan kita tuh berada di atas kebutuhan emosional anak kita gitu. Jadi kita perlu pikirkan itu, kita perlu pikirkan ulang gitu. Kurang lebih Iya, seperti itu iya, Pak. iya. Wow, keren sekali Bu Fania. Jadi, sahabat keluarga, jangan sampai anak itu menjadi apa ya? Kalau saya mengatakan seperti tumbal ya. Oleh karena kita terlalu Betul, terfokus, memang benar sih kita membahagiakan anak, kita memberikan terbaik buat anak itu butuh butuh modal ya. Entah itu bentuknya modalnya bentuk berupa rupiah ataupun dolar. Tapi jangan sampai kita segitunya terfokus untuk mengejar itu sampai-sampai kita mengorbankan anak. Padahal iya, kebahagiaan anak, kesejahteraan anak, anak itu merasa diterima, merasa dicintai, merasa orang tuanya itu memang memang enjoy ya bersama-sama dengan iya, mereka, itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga ketimbang dolar ataupun rupiah. Karena pada at the end betul, of the day, pada akhirnya ketika kita berhasil mendapatkan, mengumpulkan uang yang begitu banyak, tapi kemudian ketika melihat anak kita sangat berjarak dengan kita, nggak bisa dekat dengan kita, bahkan mungkin mengabaikan kita. Bukankah kemudian baru kita merasa menyesal ya? Dan biasanya kalau menyesal itu memang di belakang ya. Kalau di depan namanya pendaftaran soalnya, bukan menyesal. betul. Iya, iya, iya. Nah, Bu Fania, em, Ya, tidak hanya orang tua yang berkarir di kantor atau berbisnis yang ya, kewalahan. Kadang-kadang juga tidak sedikit juga yang full time mom atau sekarang juga ada yang full time dad gitu ya, yang iya eh, betul.
justru kewalahan dengan karena mereka kewalahan untuk menerapkan suatu pola parenting yang menyenangkan. Nah, adakah strategi khusus Bu yang perlu dikembangkan oleh orang tua supaya mereka bisa tetap menjalankan parenting ini dengan menyenangkan dan eh, apa ya, ketika orang tua, ketika parents melakukan ini dengan sukacita, sukacitanya juga bisa dirasakan oleh anak dan anak pun juga merasa sukacita, Bu. Ya, ya. Aduh Pak, ini benar-benar sesuatu yang saya tuh pernah ngalamin soalnya. Jadi ketika saya sebagai ibu Ya, bekerja dan ketika saya sebagai ibu rumah tangga, kurang lebih seperti itu ya. Pak, itu ya, betul ya. Pak, lebih capek jadi ibu rumah tangga Pak. Oh wow, ya, ya, ya. Di kantor semua bisa kita manage Pak, gitu. Di kantor Ya, semua kita ya, bisa manage. Atau biar nggak lembur, ini aku kerjain dulu dah yang ini apa segala macam. Staff juga kita bisa manage. Tapi ketika di rumah gitu ya, jam segini tidur ya. siang, jam segini makan, jam segini, aduh anak-anak tuh kadang-kadang tuh punya variabel yang begitu luar biasa ya, nggak mau makan, jadi makannya molor lagi, nggak mau belajar, ini lagi kurang lebih kayak gitu. Itu susah banget kita kalau untuk apa namanya, makanya yang bikin capek adalah karena ini sesuatu yang kita tuh nggak bisa manage, sesuatu yang rasa-rasanya sulit dari idealnya kita. Tapi kalau misalkan ada tips yang bagaimana yang kita bisa berikan kepada orang tua yang mungkin bekerja di rumah, mungkin benar-benar yang full ya, full time ibu rumah tangga atau stay at home dad yang tadi Bapak bilang, itu Ya. adalah hadir penuh sadar utuh ketika kita ada di rumah. Hadir Memang penuh sadar tantangannya penuh. memang luar Wow. biasa. Hmm, Mindful, hadir utuh sadar penuh gitu untuk hmm, anak-anak di rumah. Dan yang pasti gini Pak, saya pernah dengar ada satu seminar parenting, salah satu pembicaranya dia bilang gini, saya tumbuh bersama ibu yang ada di rumah. Kebetulan ibu rumah tangga. Ibu zaman dulu ya Pak, ibu ya, ya, saya ya, gitu ya, kan ya. suka ibu di rumah gitu ya. Tapi hari-hari ini pola pemikiran saya, gagasan saya, gebrakan yang saya lakukan itu dipengaruhi oleh orang tua saya yang baru seminggu baru seminggu sekali itu baru datang ke rumah saking sibuknya. Ternyata Pak, jangan sampai kita jadi orang tua yang ada di rumah tapi kita tidak melakukan apapun untuk anak kita. Kita udah Oh, capek dengan segala rutinitas, dengan segala to-do list yang ada, tanpa kita tuh benar-benar hadir penuh, sadar utuh, menanamkan nilai-nilai. Kalau tadi kita bilang kayak melibatkan anak dalam pekerjaan sehari-hari kita gitu, mungkin oke. terasa membosankan ya, Pak, karena daily rutin gitu ya. Betul, Apalagi betul. saya Pak, saya tuh di tipe personality yang tidak yang stabil, cermat, yang harus mengurus sesuatu gitu ya. Ya. Tapi di situ saya bisa karena saya menambahkan kekreativitasan yang ada di dalamnya dan juga menambahkan makna. Nah, ketika ditambahkan Ah, makna ke dalam dirinya, misalkan saya bisa latih anak saya tentang kedisiplinan, Pak. Yang awal-awal dia suka cuci piring tuh Pak, rajin karena penasaran kan ya. pencet-pencet sponsnya. Tapi ada waktunya dia capek gitu, dia nggak mau lagi. Nah di situ, wah saya masuk tuh nilai-nilai karakter kayak orang sukses itu perpaduan antara kompetensi sama karakter. Ini Hmm. masalah karakter. Kamu disiplin, rajin, konsisten, punya komitmen. Nah, kurang lebih seperti itulah Pak. Jadi hari-hari kita tuh terasa sangat ceria, menyenangkan walaupun kegiatan yang kita lakukan kan di rumah aja gitu. Kan lebih seru kalau ke mall, jalan-jalan yang lain. Tapi kebayang nggak Pak, kalau setiap hari-hari kita tuh punya makna atas apa yang kita lakukan, membacakan anak itu nggak sekedar cuman baca, udah bisa, oh belum bisa baca, bukan. Bisa anak bisa baca sama anak suka membaca itu udah dua hal yang berbeda. I Anak see. mencintai ilmu, anak penuh dengan ide-ide yang jangan malas. Itu penting sekali. Kalau kita di kantor kan ada bos ya Pak, atau di perusahaan ada karyawan ya. Kalau Ya, kita ya, nggak ya. rajin kan, iya. Kalau kita nggak rajin kan langsung wah kena SP gitu ya, langsung Ya, ditegur ya, ya, sama ya. bos. Ya, Nah ya. kalau di rumah kan kita bebas, mau rebahan nggak ada yang marah, mau marahin Benar. anak seperti apa nggak ada HRD yang tegur kita gitu. Ya, 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 ya. Ini itu. Jangan malas. Sebenarnya nggak enak banget ya kita bilang orang tua udah capek, dibilang jangan malas lagi ya. Tapi mau nggak mau ini yang harus kita hadapi. Tapi kita bisa semenyenangkan itu kok. Kalau kita produktif, kalau kita bikin mainan buat anak kan, akhirnya kita kayak setiap hari tuh ada pencapaian-pencapaian yang kita lakukan. Akhirnya kita jadi orang tua ngerasa kayak fulfilling, Pak. Ngerasa Ya, kayak wah gitu ya, I made significant progress ya to my parenting ya. Nah, kurang lebih iya. kayak gitu. Akhirnya punya self confident yang saya lihat teman-teman saya, wah udah karirnya begitu luar biasa. Tapi saya confident dengan apa yang saya kerjakan. Saya tahu banget, saya tahu purpose yang sedang saya jalani hari-hari ini. Jadi nggak apa-apa, do not compare gitu. Kurang lebih seperti Wow. itu.
ini kita kuncinya. Ketika orang tua bisa menambahkan purpose, bisa menambahkan Yes. passion ke dalam parentingnya, maka eh, orang tua tidak akan merasa parenting sebagai sebuah beban. Orang tua tidak Ya, merasa betul. parenting ini sebagai sesuatu yang sangat melelahkan, sesuatu yang membosankan. Ya, kalau terjebak rutinitas kemudian bosan, is okay. Tapi kemudian ketika itu terjadi, kita pasti merasa lelah, kita merasa kayaknya stagnan. Kita harus kembali lagi pada purpose-nya. Kita harus ingat bahwa kita Ya, ini punya punya peran yang sangat penting dalam sebuah sebuah apa ya, saya katakan proyek yang sangat besar ya, yaitu membangun seorang manusia, yaitu anak kita, untuk dia bisa menjadi pribadi yang berdampak baik. Wow, luar biasa. Bu, em, ini ngobrol dengan Bu Fania ini asik banget. Tiba-tiba kita sudah sampai di menjelang akhir. Karena saya pengen ngobrol lagi 2 jam lagi kira-kira sama Bu Fania. aduh, Pak Imawan, terima kasih loh. Iya. Nah, Bu, satu-satu dulu Bu, sebelum sebelum nanti saya minta Ibu memberikan closing statement. Ini kan sekarang Ya, salah satu apa ya, salah satu konflik klasik di dalam parenting zaman now ini adalah perbedaan generasi. Bagaimana anak-anak itu adalah dikatakan sebagai anak-anak yang digital digital native. Artinya dari lahir tuh udah hmm, bisa bisa pegang handphone, bisa pakai Google iya, Maps, bisa pakai ini, pesan apa-apa pakai pakai apa namanya delivery order, semua pakai aplikasi gitu ya. Nah, sementara orang tua ini kan digital migrant ya. iya. Harus belajar dulu ya karena tidak memang secara secara sifat, secara kemampuan harus harus punya waktu yang lebih untuk adaptasi dan kemajuan teknologi. Apakah Bu, seringkali kan sering berantem ya dan sering Iya. saya dengar gitu ya orang tua merasa kayaknya anak-anak saya jadi lebih pintar daripada saya. Anak saya merasa lebih ini deh gitu ya suka ngeremehin saya juga. Ah, mama nggak tahu gini-ginian payah mama cuman Instagram cuman nonton-nonton doang realnya gitu. Instagram juga bisa Iya. begini loh mah. Instagram juga bisa begini loh. Ah, papa kan telepon cuma buat WhatsAppan doang sama balas email. Telepon ini bisa buat ini loh pak, bisa buat gini loh pak, bisa edit foto, bisa ini segala macam. Bu, apakah memang orang tua zaman sekarang perlu menguasai dunia digital yang baik untuk bisa connect sama anaknya supaya nggak diremehkan sama anaknya, Bu? Iya. Pak, untuk digital itu memang, Pak, anak saya juga tiba-tiba dia bilang, Mami, saya belajar piano. Hah, dari mana? Orang maminya nggak ngajarin Iya, gitu iya, ya, nggak iya, ada iya, iya. siapa-siapa ngajarin. Dia tuh jadi YouTube. Wow. Semua, kayaknya untuk generasi alpha ini kayaknya bener-bener kayak semua ketika anak udah klik yang namanya YouTube, dia udah bisa belajar apapun, rasanya kayak gitu ya. Benar. Nah, Pak, kalau tadi ditanyakan apakah orang tua perlu menguasai gitu ya. Nah, kalau untuk menguasai ini kita kayak saya masih kayak 50-50 atau mungkin lebih kepada kalau menguasai mungkin enggak, tapi izinkan kita untuk tertarik di dunianya mereka. Kita tertarik Oh, sama generasi dan tantangan generasi yang terjadi dalam kehidupan mereka gitu ya. Saya yang interesting. mungkin generasi millennials, saya bersedia masuk untuk ke generasinya anak saya, generasi glass screen gitu ya, untuk saya Mhm. bisa memahami apa yang terjadi. Iyalah, dia begitu lahir Oh, saya foto di Instagram, kemudian belum-belum dia aja udah ketemu sama yang namanya kayak gitu. Nah, ketika kita masuk ke dunia mereka, saya tahu mungkin kayak kadang-kadang saya suka gini Pak, ketika anak saya udah ngomongin game gitu ya, saya tuh kayak mami nggak tahu dan mami nggak tertarik udah deh gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat kita kayak orang tua tuh jadi kayak makin terputus lagi sama anak, makin terputus lagi sama anak. Ketika anak saya mungkin lagi pamerin codingnya gitu, mami aku bisa bikin ini loh, ini segala macam. Coba, mami wow. mau belajar nggak? Sini, aku ajarin ya. Mami lihat ini, cet gitu dibuka. Itu kan isinya kode-kode semua ya Pak. Saya kayak Dulu bisa nggak ya nih anak nggak lama banget tapi pengen menghargai dia cuma kayak, aduh kayaknya saya nggak tahan deh gitu tapi ya itu tadi Pak kalau kita memang terus pengen membangun jembatan sama anak bersediakah kita untuk kita masuk ke dunia mereka bersediakah kita kalau interestnya mereka seperti apa kita ada di sana kurang lebih seperti itu jangan sampai kita langsung membawa mereka kayak dulu mami juga nggak gadgetan loh kamu jangan ya Oke, karena tantangannya sekarang berbeda banget. Di sekolah juga Yes. gurunya sudah minta untuk membawa laptop sendiri kan untuk tugas dan lain sebagainya. Karena generasinya kayaknya sudah berbeda. Tapi memang saya setuju banget gitu untuk tidak apa namanya buat setiap kita untuk tidak ignore ya orang tua tidak ignore melihat kecanggihan dari anak-anak kita nggak ada salahnya kita untuk admit oke boleh nggak ajarin papi boleh nggak ajarin mami coba dong kayak gimana tertarik di situ kayak kayak gini aja deh pak kayak kita sedang menyukai seseorang gitu mungkin yang lagi pacaran gitu ya Iya, iya. kan kita kayak apa yang dia suka kan kita suka kan mencoba menyukai ya padahal kita nggak suka mau Yes. jenis musik jazz gitu ya tapi kita coba kayak oh kamu sukanya kayak gimana sih mendengarkan mereka memahami mereka itu menurut saya sih tanpa kita perlu menguasai yang sampai begitu segala macam tapi at least nggak at least kita tertarik dengan apa yang mungkin menarik buat mereka kurang lebih itu sih Pak.
dengan dunia Wow, digital. keren banget ini Bu Fania. Tidak perlu sedemikian canggihnya menguasai dunia Betul. digital, ya. Iya. Tidak perlu Mm-mm. supaya kita Betul. jangan sampai kita merasa kalah sama anak. Bukan itu Iya, tujuannya. betul. Tapi kita karena kita sayang sama anak, kita ingin mengerti mereka supaya kita kalau kita punya relasi yang dekat dengan anak, memudahkan kita juga sebagai orang tua untuk membimbing mereka. Karena itu Betul, sekali-sekali Pak. kita perlu dengarkan. Kalau mereka mau ngajarin kita, Yes. ya kita dengarkan dengan Betul. seksama. Bukan Ya. masalah pengetahuannya sekali lagi, bukan masalah skillnya, tapi waktu bersama dengan anak, mendengarkan dia, Yes. memahami dia, memahami dunianya, itu bagi anak means Yes. so much ya. Mungkin anak Betul. sepertinya nggak ngomong terus terang, atau mungkin bukan tipe anak yang "Pak, Ma, makasih ya udah mau nemenin aku, udah mau coba ngertiin aku." Mungkin anak nggak pernah sampai ngomong kayak gitu. Tapi Ya, percayalah bahwa mereka sangat menghargai setiap waktu yang kita mau invest, setiap usaha kita untuk mengenal mereka, mengenal betul. dunia mereka, itu mereka appreciate dan itu membuat mereka makin sayang dan makin hormat sama kita, gitu ya. Betul, Pak. Wow, Iya. Bu, saya pengen ngomong lebih lama lagi, tapi unfortunately sayangnya kita harus berhenti di segmen ini. Tapi saya harapkan nanti di lain kesempatan Bu Fania berkenan kembali untuk ngobrol-ngobrol. Iya. Bisa ya Bu ya? Bila waktu Terima kasih Pak memungkinkan tentu Himawan. saja. Kehormatan loh buat saya. Iya, tapi oke, kita harus mengakhiri session yang sekarang. Apa Bu? Mungkin ada kiat-kiat atau mungkin ada closing statement yang Ibu mau sampaikan pada sahabat keluarga di akhir sesi bincang-bincang kita kali ini, Bu. Siap, Pak Imaman. Mungkin pendek aja ya buat Ya. teman-teman semua. Bapak Ibu, teman-teman parent semua, bahwa yang namanya anak itu adalah berkat. Ya, kita jangan lupa, anak itu berkat, tapi juga beban. Kadang-kadang Ya. kita suka melihat, ya kadang-kadang anak tuh, aduh saya pengen punya anak, pengen nambah anak nggak apa segala macam. Anak itu berkat tapi sekaligus beban. Tapi kita jangan sampai terus meng-highlight yang namanya anak itu beban. Iya beban. Ketika dia masih kecil, waduh harus bergantung sama orang tua. Saya ingat banget gitu ketika kita bawa stroller kemana, apa segala macam, mau keluar negeri juga, mau jalan-jalan juga repot ya karena kita mikirin anak kita mau makan apa nih, apalagi yang masih toddler gitu. Kayaknya beban banget. Tapi jangan lupa bahwa anak itu berkat yang Tuhan tuh titipkan kepada kita untuk kita tuh bisa menikmati gitu anak-anak itu. Kita bisa melihat anak-anak kita hidup sopan, hidup juga taat sama agama, taat sama orang tuanya. Itulah sesuatu yang kita tuh bisa nikmati bersama. Apalagi kita bisa mewariskan sesuatu nilai-nilai, karakter yang luhur untuk anak-anak kita, itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi jangan lupa parents bahwa anak Mhm. tuh mungkin hari-hari ini banyak di antara kita mungkin yang capek, rumit gitu ya. Tantangan generasi juga luar biasa, tapi jangan lupa bahwa parenting itu adalah di mana Tuhan tuh pengen memberkati kita loh. Anak itu berkat. Mhm. Itu yang dikasih Tuhan dalam hidup kita untuk kita dititipkan. Dan untuk setiap kita yang mungkin belajar parenting sana sini, tapi ketika mengaplikasikannya sulit banget. Teman-teman, ini memang parenting adalah perjalanan spiritual. Ya. Jadi anak juga miliknya Tuhan, Yes. titipan gitu ya. Yes. Jadi kembalikan kepada penciptanya, tanyakan apa yang harus saya lakukan. Jadi buat orang tua, perkuat lagi spiritual dan libatkan anak dalam perjalanan spiritual kita, karena ngomongin soal parenting ini tidak bisa kalau kita mengignore satu hal yang ini gitu. Ketika kita capek dengan segala sesuatu, teori-teori yang sudah kita pelajari itu tidak applicable dalam kehidupan kita, kita perlu berdoa lebih lagi. Kita perlu Ya. menyerahkan anak kita ke Tuhan lebih lagi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Mudah-mudahan Wow. bisa bermanfaat buat teman-teman parent semua. Saya juga pengen belajar terus dari Pak Himawan nih dan teman-teman semua. Wow, Bu Fania, thank you so much. Jadi sahabat keluarga ingat ya bahwa bagaimanapun juga anak itu titipan dari Tuhan. Anak itu berkat. Tuhan itu mau memberkati kita melalui anak kita. Karena itu kita harus melihat bahwa menjadi parents ini bukan sebagai sebuah beban, tapi menjadi sebuah sukacita. Kita harus melihat bahwa ada sebuah gambaran yang jauh lebih besar, sebuah tujuan yang jauh lebih mulia ketimbang dari sekedar membesarkan anak, menyekolahkan anak, membuat anak sukses. Ya, tapi ada sebuah gambaran yang jauh lebih besar lagi. Temukan makna parenting yang tepat untuk Anda, kembangkan parenting style yang Anda nikmati, Anda bisa nyaman, tapi juga Anda juga bisa sambil memastikan bahwa makna parenting ini punya purpose yang baik buat anak, tidak menjadikan anak sebagai objek saja, tapi menjadikan anak sebagai subjek. Dan anda banyak belajar, Anda perlu bisa belajar dari teman-teman yang lain yang sudah cukup berhasil. Tapi kembali lagi Anda kembangkan parenting style yang tepat untuk Anda. Dan di atas segala-galanya ketika Anda kewalahan, Anda kelelahan, masih ada Tuhan. Tuhan yang siap mendampingi Anda, Tuhan yang siap memberikan kekuatan, Tuhan yang siap juga memberikan hikmat supaya setiap dari kita bisa menjadi parents yang terbaik
versi terbaik dari kita sendiri untuk semuanya, untuk kita bisa menjadi orang tua yang berhasil menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan untuk membangun anak-anak kita menjadi anak-anak yang berdampak. Bu Fania, terima kasih banyak sekali lagi Terima untuk kasih. daging-dagingnya, untuk inspirasinya, untuk termasuk juga terima kasih juga Bu Fania juga cerita ada failure-nya juga, tapi juga bisa belajar Ya, bagaimana mengkoreksi failure itu menjadi sebuah victory, menjadi sebuah kemenangan. terima kasih. Saya yakin ini menjadi sebuah berkat yang luar biasa. Nah, sahabat keluarga, kami mengakhiri bincang-bincang kita kali ini. Tetap semangat, tetap terus ikuti Instagram Family First Indonesia, Facebook Family First Indonesia, TikTok, dan juga YouTube kami untuk mendapatkan pesan-pesan, inspirasi-inspirasi yang penting untuk Anda semuanya. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.